Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 191 KKN UNS akan mempresentasikan artikel kami mengenai pelatihan pembuatan biskuit tepung komposit dan rengginang pada kelompok perintis UMKM Padukuhan Tancap Gunung Kidul. Kelompok kami terdapat 5 orang, yaitu Ciska, Karimah, Kalisa, Lira, dan Naila. Di sini kami memiliki 4 latar belakang. Yang pertama, hanya terdapat satu UMKM yang aktif dan berkembang di Padukuhan Tancap Gunung Kidul. Yang kedua, Padukuhan Tancap dalam proses merintis kelompok UMKM yang akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, tetapi masih belum memutuskan produk yang akan dibuat, serta belum memiliki keterampilan dalam pembuatan produk. Yang ketiga, mayoritas ibu-ibu hanya ibu rumah tangga atau IRT yang tidak mempunyai pendapatan tambahan. Dan yang keempat, mendukung kebijakan pemerintah pada UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro mikro, kecil, dan menengah, salah satunya melalui pendampingan dan pelatihan usaha. Kemudian, terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, membantu ibu-ibu kelompok perintis UMKM di Padukuhan Tancap menentukan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, memberi pelatihan keterampilan dalam pembuatan kedua produk tersebut untuk ibu-ibu kelompok perintis UMKM. Dan yang ketiga, memanfaatkan komoditas lokal yang ada di Padukuhan Tancap. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Pelatihan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023 di Balai Dusun Tancap. Pelatihan dilakukan dengan memberikan penjelasan dan sampel produk, kemudian akan dilanjut dengan demo pemasakan. Yang ketiga, peserta yang mengikuti pelatihan akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok biskuit dan kelompok rengginang. Pada pem Next. Pada pembuatan biskuit tepung komposit, substitusi 75% formulasi tepung terigu dengan tepung mokaf. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung mokaf, gula halus, margarin, kuning telur, susu skim, soda kue, dan air. Sedangkan alat yang digunakan ada mixer, spatula, penggilas adonan, oven, cetakan biskuit, dan loyang. Cara pembuatan biskuit tepung komposit diawali dengan pengadukan gula halus dan margarin dengan mixer selama 10 menit. Kemudian ditambahkan susu skim dan kuning telur, kemudian dimixer selama 5 menit. Dan dilanjutkan dengan pencampuran tepung terigu, tepung mokaf, dan soda kue hingga merata. Ditambahkan air secara perlahan hingga adonan kalis. Kemudian pemipihan adonan hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Lalu pencetakan adonan dan pemanggangan selama 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan dilanjut dengan pendinginan selama 5 hingga 10 menit. Selanjutnya, pada pembuatan rengginang one bite size dengan 3 rasa, yaitu coklat, bawang, dan terasi, bahan yang digunakan ada beras ketan, susu kental manis, terasi, bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan air. Dan alat yang digunakan ada kukusan, tampah, cobek, dan kompor. Pembuatan rengginang akan diawali dengan pencucian dan perendaman beras ketan selama kurang lebih 60 menit, lalu pengukusan beras ketan hingga setengah matang, dan pembagian beras ketan sesuai dengan jumlah rasa yang akan dibuat. Lalu pengadukan bumbu yang telah dihaluskan dan susu kental manis untuk rasa coklat ke beras ketan secara merata. Lalu pengukusan kembali hingga beras ketan terasa matang dan pencetakan beras ketan menggunakan tangan yang kemudian penjemuran dan pengemasan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan di sini terdapat dibagi dua, yaitu pembuatan biskuit dan pembuatan rengginang one bite size. Untuk pembuatan biskuit ini dilakukan dengan membuat sebanyak 7 loyang. Keunggulan yang pertama yaitu masih belum banyak di pasaran sehingga berpeluang besar untuk dikembangkan menjadi sebuah produk usaha. Yang kedua terbuat dari 75% tepung mokaf sehingga merupakan produk rendah gluten. Yang ketiga memiliki kadar air rendah sehingga umur simpannya panjang. Yang keempat mempunyai langkah-langkah sederhana sehingga mudah diajarkan dan dipraktekkan. Untuk kelemahannya yaitu menggunakan oven listrik dan mixer yang membutuhkan banyak energi listrik dalam produksinya. Next.
Untuk pembuatan rengginang one bite size, ini merupakan rengginang yang dibuat dengan ukuran one bite size yang lebih mudah dan praktis untuk dikonsumsi dari rengginang ukuran besar pada umumnya. Keunggulannya yang pertama dapat dikembangkan menjadi beragam rasa sehingga menarik bagi konsumen. Yang kedua memiliki kadar air rendah karena melewati proses pengeringan. Yang ketiga dapat dijual dalam bentuk kering atau belum digoreng maupun ready to eat atau sudah digoreng. Untuk kelemahan yang pertama, yaitu sudah banyak beredar penjual rengginang one bite size di online shop, sehingga perlu diinovasikan dalam varian rasa lainnya. Yang kedua, pengeringan rengginang masih dilakukan konvensional, sehingga dibutuhkan waktu yang agak lama hingga rengginang benar-benar kering. Hingga dapat disimpulkan kegiatan ini dilakukan untuk membantu ibu-ibu kelompok perintis UMKM di Padukuhan Tancap mendapatkan inspirasi dan lebih terampil dalam memanfaatkan komoditas lokal di Padukuhan Tancap untuk menjadi bahan pangan yaitu biskuit tepung komposit dan rengginang one bite size. Setelah pelatihan ini, kami harap ilmu yang didapatkan selama pelatihan dapat diterapkan dan ditindaklanjuti untuk produksi dan dipasarkan ke masyarakat luas. Sehingga ibu-ibu kelompok dapat menjadikan sumber penghasilan tambahan bagi perintis UMKM. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.